Halo, ketemu lagi dengan kami kelompok 12. Kali ini kami akan membahas materi lain yang ada di metode statistika 2. Apa sih materinya? Ini dia, uji Mann-Whitney. Tapi sebelum masuk pembahasan, lebih afdol kalau kita kenalan lagi nih. Ini dia anggota kelompok 12. Ada Deti Oktalia dan Muhammad Zaki Fawaz. Nah, karena udah kenalan, kita masuk pembahasan. Simak baik-baik ya. Bagian 1. Materi singkat. Uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan dua sampel independen. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel berasal dari populasi yang sama. Asumsinya adalah kedua sampel independen, variabel yang diamati variabel acak kontinu, skala pengukuran minimal ordinal, dan fungsi distribusi dari dua populasi hanya berbeda sehubungan dengan lokasi. Berikut adalah prosedur pengujiannya. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Uji dua arah H0 yaitu Mx sama dengan My, H1 Mx tidak sama dengan My. Uji satu arah kiri H0 yaitu Mx lebih besar dari sama dengan My, H1 Mx kurang dari My. Uji satu arah kanan H0 yaitu Mx kurang dari sama dengan My, H1 Mx lebih dari My. Langkah kedua adalah menghitung statistik uji. Untuk menghitung nilai, gabungkan semua sampel. Beri ranking pada sampel yang telah digabungkan, jumlahkan rank dari sampel populasi 1 dan jumlahkan rank dari sampel populasi 2. Kemudian dihitung dengan rumus T sama dengan S dikurangi N1 dikali N1 ditambah 1 dibagi 2, di mana S adalah jumlah rank untuk pengamatan sampel dari populasi 1. Untuk pendekatan sampel besar, ketika N1 atau N2 lebih dari 20, teorema limit sentral berlaku, sehingga digunakan rumus Z sebagai berikut. Apabila ada ranking kembar, diberlakukan rumus koreksi, sehingga rumus Z adalah sebagai berikut. Kemudian langkah ketiga, menentukan wilayah kritis. Uji dua arah, tolak H0 jika T kurang dari gamma alpha per 2 atau T lebih dari gamma 1 dikurangi alpha per 2. Uji satu arah kiri, tolak H0 jika T kurang dari gamma alpha. Uji satu arah kanan, tolak H0 jika T lebih dari gamma 1 dikurangi alpha, di mana gamma 1 dikurangi alpha per 2 dan gamma 1 dikurangi alpha adalah sebagai berikut. Bagian 2, latihan. Nah, soalnya itu, ada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kualitas mutu pelayanan kesehatan di polindes-polindes yang dianggap ramah oleh masyarakat dan yang dianggap tidak ramah di suatu kabupaten. Adakah perbedaan yang bermakna mengenai nilai pelayanan kesehatan antara polindes yang ramah dan yang tidak ramah? Nah, diambil 14 buah sampel polindes yang dianggap tidak ramah dan 17 buah sampel polindes yang dianggap ramah. Kemudian kedua kelompok polindes tersebut diskor dari 0 sampai 100. Ujilah dengan alfa 5%. Nah, terus kita buat hipotesisnya, yaitu di mana ini hipotesis dua arah, di mana H0-nya M1 sama dengan M2 dan H1-nya M1 tidak sama dengan M2. Median ya M itu ya. Nah, kemudian di sini ada datanya di mana ada 14 polindes yang tidak ramah dan ada 17 polindes yang ramah. Oke, buat statistik ujinya. Nah, S itu akan jumlah rank pengamatan sampel populasi ke-1, yaitu 104,5. Nah, setelah kita rank nanti data tadi, nah kita dapatkan di polindes yang tidak ramah itu, populasi ke-1 itu dapat jumlah ranknya 104,5. Nah, berarti kita T hitungnya S dikurang N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2. Nah, ini menurut buku di W. Daniel. Nah, jadi dapat T hitungnya 19,5. Karena kita uji dua arah, maka kita tolak H0 ketika T-nya kurang dari W alpha per 2 atau T-nya lebih dari W1 dikurang alpha per 2. Nah, dari tabel yang ada di W. Daniel, yaitu tabel A.7, didapat W alpha per 2-nya itu 70 dan W1 min alpha per 2-nya 168. Itu dapat dari mana nih? Ini contoh tabelnya. Nih, coba kalian lihat di N1-nya, lihat di N1-nya 14 dan di N2-nya 17. Nah, itu ada pensil ya. Nah, itu didapat 70. Dimana dengan P-nya itu 0,025 ya, karena tadi ya alpha per 2. Nah, jadi karena dihitungnya itu 19,5, yang artinya dia itu kecil dari W alpha per 2 atau 70, maka kita tolak H0. Bagian 3, pengerjaan dengan Excel. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan dengan Excel. Nah, jadi di sini sudah ada datanya, sudah ada hipotesisnya dan alfanya. Nah, untuk statistik ujinya kita butuh
N1, N2, S, dan T hitungnya ya. Nah, di sini N1-nya ya ngitungnya dengan pakai fungsi count, terus N2-nya juga pakai fungsi count. Nah, untuk mencari S-nya, nah kita pertama harus mengurutkan atau merankingkan data-data dari polindes ini. Jadi kita harus satu kolomin. Nah, jadi kan untuk satu kolomin kita pakai fungsi rank, yaitu pakai fungsi rank average, di mana numbernya itu adalah ini, kemudian jangkauannya dari sini sampai sini. Jangan lupa dikunci pakai F4. Nah, ordernya kita pakai ascending, 1. Nah, didapat 13. Nah, kita cukup kopinya itu sampai sini aja, karena kan Y Daniel ini S-nya hanya untuk populasi ke-1. Nah, maka S-nya itu adalah jumlah rank dari populasi yang ke-1, sampel ke-1 ini. Dari 13 ini sampai 21. Nah, kita dapat berapa? 124,5. Nah, untuk N1 kali N1 tambah itu kayak perkalian biasa, kali N1 tambah 1 bagi 2. Nah, jadi T-nya tinggal ini dikurang ini, S dikurang N1 kan. Nah, didapatkan hasilnya 19,5. Nah, dengan W alpha per 2 di mana kita dapat tadi 70, ini sudah ada tabelnya, dan W1 kurang alfanya adalah 198. Nah, maka keputusan kita adalah tolak Hanol. Bagian 4, pengerjaan dengan SPSS. Baik, saya akan menjelaskan cara melakukan uji Mann-Whitney dengan SPSS. Di sini yang pertama kita menginputkan datanya terlebih dahulu, sehingga tampilan pada data view adalah seperti berikut ini. Di sini juga ada variabel kualitas mutu dan variabel kelompok. Untuk tampilan pada variabel view-nya dan untuk variabel kelompoknya ini ditambahkan values, kode 1 polindes yang dianggap tidak ramah, kode 2 polindes yang dianggap ramah. Sementara untuk measure-nya pada variabel kualitas mutu itu scale dan pada variabel kelompok itu nominal. Baik, langsung saja di sini kita pilih menu analyze, lalu pilih non-parametric test, pilih legacy dialogs, dan pilih do to independent samples. Untuk variabel nilai kualitas mutu dimasukkan ke test variable list, variabel kelompok dimasukkan ke grouping variables. Kita define group 1 itu ketik 1, grup 2 ketik 2, lalu klik continue. Untuk test type-nya kita pilih Mann-Whitney U, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Seperti pengerjaan manual, kita dapatkan nilai Mann-Whitney U-nya itu 19,5. Sementara di sini p-value adalah 0,000. Sehingga dapat kita ketahui p-value-nya itu kurang dari alpha, yang dimana alfanya itu adalah 0,05. Dan sama seperti pengerjaan manualnya juga, yaitu keputusannya tolak Hanol. Bagian 5, pengerjaan dengan ART. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara melakukan uji Mann-Whitney dengan menggunakan ART. Di sini saya pertama-tama menuliskan sintaks berikut agar dapat mengimport file dengan eksistensi Excel. Nah, file tersebut bernama uji Mann-Whitney. File ini akan disimpan dan diberi nama dengan dat. Apabila ingin melihat dat, kita dapat menuliskan sintaks berikut sehingga akan muncul seperti ini. Ini adalah dat. Lalu saya di sini mendefinisikan X adalah polindes yang dianggap tidak ramah, lalu Y adalah polindes yang dianggap ramah. Kemudian untuk menguji Mann-Whitney digunakan sintaks sebagai berikut, sehingga akan didapatkan hasilnya yaitu uji Mann-Whitney-nya 19,5. Ini sama dengan pengerjaan manual, Excel maupun SPSS, dan p-value-nya adalah 0,000 sekian. Yang mana p-value ini kurang dari alpha, alfanya adalah 0,05, sehingga keputusannya adalah tolak Hanol. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan nilai mutu pelayanan pada polindes yang dianggap tidak ramah
dan Polindes yang dianggap ramah di Kabupaten Unaha. Sekian dari kelompok 12, terima kasih telah menyaksikan, mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai berjumpa di lain kesempatan.